Shalom. Shalom. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita bangkit. Mari kita membawakan sebuah lagu bersama malaikat di surga.
surga. Sore ini kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, meskipun 1, 2, 3 orang Kau hadir di sini Tuhan. Kau di atas puji-pujian Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal. Pernah gagal.
Shalom Bapak Ibu. Saya mau bersaksi juga mau tanya pada Pak Wi. Pak Wi yang sudah mendidik saya, kami semua bukan saya Pak, mendidik dan menuntun kami. Pada waktu itu kakak saya dipanggil Tuhan, orangnya itu orang Innalillahi. Saya bukan dari kecil orang Nasrani ya, jadi nggak tahu apa ajaran Kristen ini. Terus saya ini doa saya itu nggak pernah mendoakan yang jelek-jelek, selalu baik. Katanya Pak Wi suruh baik-baik, jadi saya doakan baik-baik. Tapi kenapa Pak Wi? Saya tanya kenapa doa saya jawabannya kok kakak saya itu jatuh dari sepeda. Terus sekarang istrinya nggak bisa apa-apa, mati separuh. Mati separuh nggak bisa apa-apa, sholat aja nggak bisa. Padahal saat doa saya itu nggak pernah jelek-jelek, mesti tak doa supaya dia sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan memanggil dia supaya menjadi seiman dengan saya. Ibu saya kalau doa, tapi saya sering mengatakan saya enggak disapa orang satu yang enggak getun. Itu yang saya sering katakan. Ya getun soalnya saya nemu saudara yang di sini banyak sekali. Ya enggak tahu itu sepenuh hatinya, sepenuh hatinya apa cuma pura-pura ya enggak ngerti ya. Tapi orang-orang kok semangat. Kalau saya datang itu jabatan sama Pak Matius itu sama Pak Wi samanya itu bibirnya tidak monyong, selalu tertawa, itu yang membuat hati senang, yang membuat hati marem. Nanti bisa menjawab ya Pak Wi pertanyaan saya, apa saya salah apa enggak, apa itu saya doa itu. Ya, saya mengucapkan syukur dan terima kasih karena kakak saya sudah di sisi Tuhan, tapi belum mengenal Tuhan Yesus dia. Terima kasih saksian saya. Terima kasih Bu Sumiati, saksian yang luar biasa. Bu Sumiati imannya kokoh. Terima kasih sekali. Siapa yang mau menyaksikan puji nama Tuhan? Kalau pada sore hari ini kami boleh berdiri di tempat ini, kami akan menyaksikan tentang kasih Tuhan sungguh luar biasa Tuhan menurut saya. Pada hari Kamis yang lalu saya digigit kucing. Ya, anehnya begini, anak saya itu dikasih kucing sama keponakan saya. Kucingnya bagus sekali, warnanya abu-abu. Kucing Anggora barusan umur 3 bulan. Itu kucing itu kembar. Dikasihkan anak saya bilang nggak usah, mari, kan kita sudah punya kucing kita kan kucing kampungan, mari, ini kan mahal gitu. Terus dibelikan tempatnya sekali. Lucu sekali memang. Warnanya abu-abu, matanya hitam, kedip-kedip itu lucu gitu memang ya. Sebenarnya saya itu nggak suka kucing karena anak saya suka, ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Yang balik dikurung. Nah itu suatu saat dia dilepas, kalau dilepas bisa bermain gitu, lucu gitu ya, gitu. Nah saya nggak ngerti, saya ini mandi lah di kamar mandi. Lah setelah saya buka pintu, saya melangkah kaki saya seperti biasa melangkah. Nggak taunya kucingnya tuh tidur di atas keset. Loh, warnanya tuh abu-abu seperti keset. Nah, ya kan nggak ada yang disalahkan ya, Jadi saya buka gini langsung, itu langsung digigit saya. Digigit dia langsung lari gitu. Nah itu hari Kamis, hari Jumat nggak apa-apa, sudah tak kasih minyak air putih, tak kasih endopres. Ya. Terus hari hari Jumat, Sabtunya saya ibadah di sini. Kok kaki saya cepot kenapa sih ini? Saya lihat bengkak loh. Bengkak, jadi saya jalan ke sana tuh sakit sekali. Sampai rumah saya langsung tidur, tidak kuat.
2 jam tanya kenapa sakit kaki saya. Mungkin digigit kemarin tak pikir biasa lah mau digigit kucing kecil aja pikiran saya gitu. Bengkak bener nih Pak. Jadi bengkak sakit sekali. Terus akhirnya saya nggak kuat tidur gitu. Terus saya foto kaki saya, anak saya waktu itu masih pergi, langsung cepet pulang tahu fotonya itu. Lupa kok kayak gitu gimana sih? Langsung saat itu sekitar jam 10-an saya dibawa ke UGD Hermina. Dibawa ke situ sampai pulang jam 12-an saya di sini. Kata dokter sudah diperiksa lengkap ya, saya cek gula darah normal, tensi juga normal. Ini bengkak itu karena mungkin ibu sudah luka berapa hari nggak direkan, mungkin kena debu-debu atau apa gitu. Tapi diperiksa nggak ada apa-apa Bu, sudah aman saja nggak apa-apa. Ini benar kasih obat sama salep yang dikompres dengan air panas begitu. Begitu malam itu saya makan sedikit, sekitar jam 12 malam tuh makan sedikit, lanjut tak minum obatnya. Puji Tuhan pagi itu loh kempes, nggak sakit sama sekali sudah. Langsung kempes sudah saya bisa berjalan. Gitu luar biasa Tuhan menolong. Karena saya pikir waduh ini hari Sabtu saya bengkak. Nanti Rabu kalau masih bengkak gini saya nggak bisa ibadah lagi Tuhan. Kalau saya Rabu nggak datang rugi saya. Ya, kan saya Pak Supir jalan sendiri nanti. Iya kan? Enggak Tuhan saya nggak mau sakit lama-lama. Ya. Terima kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu doa ya. Saya masukkan di share ya di grup ya. Tujuan saya memang saya minta bantuan doa Bapak Ibu sekalian ya. Ya terima kasih ya. Sehingga saat ini kami boleh kembali berkumpul bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian Ibu Yayi sudah dinyatakan oleh Tuhan jamah sakitnya. Malam ke dokter, pagi sudah sembuh. Gak ada apa-apa lagi karena Tuhan menolong Yayi. Siapa mau kesaksian lagi? Sudah. Pujian firman ajarku.
sore, shalom. Apa kabar? Kita semua melambaikan tangan, puji Tuhan. Ya, pertama saya harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena saya diberikan kesempatan untuk pertama kali melayani saudara di tempat ini. Saya berterima kasih untuk Pak Wijaya yang sudah mengundang saya. Beliau nggak pernah ketemu sama saya, belum pernah. Tapi dikenalkan oleh Pak Wempi. Pak Wempi yang kenalkan, undang saya, lalu beliau langsung hubungi saya. Tapi yang pasti beliau pernah lihat saya melalui rekaman renungan saya di YouTube juga ada. Ya, saya berterima kasih. Saya tadi masuk, untung Pak B tadi sudah menyampaikan di paling pojok sebelah kanan. Kalau enggak saya balik, karena di sana sudah ada masjid, banyak sepeda motor. Saya pikir ini jembatnya Pak Wi sepeda motornya kok wakemen gitu ya. Lalu saya bersyukur, saya masuk, saya tahu katanya paling pojok sebelah kanan. Lalu akhirnya Pak Wi tunggu di depan, saya ketemu untuk pertama kali ya, puji Tuhan. Kira-kira beliau ini masih termasuk anak saya gitu ya. Umur berapa Pak Wi? Boleh saya tanya? 47. Pas, anak saya 47 juga yang paling tahun 96. 76. Ya 76, sorry, tahun 76. Ya, anak saya juga umurnya 47 yang paling gede. Saya punya 3 orang anak, 4 cucu, dan pasti istri 1. Ya. Kalau saya istri 2 bisa disuruh pulang sekarang saya. Ya, saya senang sekali bisa kumpul dengan Bapak Ibu semua karena kita seumur, paling tidak kita seumur. Ya. Umur saya baru 47. Dibalik ya? Ya, pasti dibalik lah ya. Saya 47 kayak gini kan, model Pak ya, gitu. Bisa celaka nih umur 47 kayak gini. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya masih bisa naik motor kemana-mana. Lalu saya setir mobil sampai di Jogja, ke Jember, kemana. Saya setir sendiri ya, bersama istri saya. Saya pelayanan di mana-mana. Saya masih diparingi sehat kuat ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu aja sedikit perkenalan saya. Saya melayani di Gereja Persekutuan Kristen Jalan Juanda, sebelahnya timur Sekolah Kristen Aletheia. Tapi karena struktur organisasi gereja saya, maka saya sudah emeritus. Secara organisasi saya sudah emeritus. Tapi pelayanannya emeritus pensiun. Secara organisasi, tapi pelayanan pendeta nggak pernah pensiun ya, sampai saya ketemu sama Tuhan, bahwa Tuhan katakan cukup sudah pelayanannya. Amin. Ya. Oke, apalagi ya, saya asli dari Manado ya, nama saya Edi Tendian ya. Edi Tendian asli Manado. Papa saya orang Sunda Tionghoa, mama saya yang Manadonya. Tendian dari mama saya. Saya 4 orang saudara, kakak 2, Cici sama Koko di atas, itu lahirnya di Manado. Lalu berikutnya Cici yang 1 lagi, nomor 3, saya paling adik, itu saya lahir di Makassar. Lalu saya dibesarkan di Jember, aneh ya. Jadi dari Manado, Makassar, dibesarkan di Jember ya. Jadi saya kuliah sekolahnya di Malang, dan akhirnya juga pernah di beberapa tempat. Akhirnya saya sudah terakhir ini 30 tahun lebih saya melayani ada di Malang ya. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang di surga, terima kasih banyak pada sore hari ini kami mau duduk dengan tenang, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar melalui firman Tuhan kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai seorang lansia. Umur kami sudah cukup Tuhan, tetapi kalau Tuhan masih kasih kami kehidupan, kesempatan, ini anugerah yang besar. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan, iman kami diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan pada saat ini. Yang mau buka Alkitab monggo, yang mau buka HP silakan ya.
Dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat ini sudah sering kita tahu dan mengerti, tapi saya akan coba membantu kita lebih mengerti firman Tuhan, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, rumah Bapa. Ini kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Baik, demikian firman Tuhan. Tema saya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengerti. Ini direkam, masukkan ke YouTube juga. Oke. Nah, tema saya pada sore ini adalah surga milikku dan surga rumahku. Kita sama-sama ya, 2, 3. Surga milikku, surga rumahku. Ini satu perkataan yang dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Surga milikku, surga adalah rumahku. Pertanyaanlah adalah, saudara yakin enggak, percaya enggak surga milik saudara, surga rumah saudara? Percaya enggak? Kok bisa percaya? Yesus yang berkata. Ada lagi? Ya, kurang lebih itu ya, Yesus yang berkata. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Ada 2 poin saja yang saya jelaskan, nanti saya akan teruskan. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan Allah kita. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia berasal dari surga, dia pulang ke surga, lalu dia katakan, aku menyediakan tempat di surga. Saya ambil contoh ya, ini contoh ya. Satu kali Bapak Presiden kita Joko Widodo datang ke Kota Malang, lalu mampir di kita di sini. Ya, dia dengar ada persekutuan ini, dia mampir di kita. Waduh, senangnya minta ampun. Kira-kira penuh ini kalau dikasih tahu Pak Jokowi mau datang, pasti penuh, gak cukup ini. Bisa-bisa orang-orang sebelah juga mau kepingin tahu Pak Jokowi. Oke. Lalu Pak Jokowi ngomong banyak. Lalu Pak Jokowi kasih beberapa pertanyaan. Yang menang dapat hadiah. Apa hadiahnya? Pinter ya. Sendiri itu sepeda gitu ya. Ya, betul. Sepedanya itu sebenarnya biasa, di toko ada itu. Tapi yang luar biasa yang tidak ada adalah ada tulisannya. Sepeda itu adalah hadiah dari Presiden RI Joko Widodo. Itu yang berharga, itu yang sulit sekali ya. Nah, oke. Setelah dia ngomong-ngomong sama kita dan dia membagikan sepeda, lalu dia pasti pamit mau kembali ke Jakarta. Pada waktu dia mau kembali ke Jakarta, dia bilang gini sama kita, saudara-saudara, gak usah sedih, gak usah susah, jangan gelisah hatimu. Aku pulang ke Jakarta, engkau tak siapin tempat di Istana Jakarta. Tempatku di sana kan ya, atau dia presiden, tak siapin tempat di Istana Jakarta. Setelah aku siapin tempat di sana, engkau aku balik manenin gini.
kowe tak jemput kabeh kowe nang istana Jakarta. Aja aneh dulu. Ini contoh keaneh. Kita tidak apa-apa orang tua ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau Pak Jokowi ngomong gini, saudara percaya nggak? Hah? Percaya nggak? Saya mau tanya. Kalau Pak Jokowi ngomong seperti ini, hah? Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang ngomong, memang rumahnya tinggalnya selama jadi presiden tinggalnya di Istana Merdeka. Dia ngomong aku siapin tempat di Istana Merdeka, engkau kembali maniku tak kuning gono. Percaya nggak saudara? Enggak. Enggak. Ya weh, nggak apa-apa. Saya percaya. Kalau saya percaya, kenapa saya ngomong itu presiden? Tapi saya ngomong itu pendeta, itu tendian, tak ngomong ini. Saudara, saya ngomong ini pendeta loh ya. Saya nggak pernah bohong, pasti jujur. Cok khawatir kebar kebaktian ini, aku tak boleh neng Istana Jakarta, numpak sepeda motor. Sampai di Jakarta, tak siapin tempat di Istana Merdeka. Engkau aku balik mana, kue tak jemput tak gawa nang istana. Percaya orang kayak gitu? Hah? Pendeta iki lho. Ayo kualat tuh ini gak percaya. Nah, saudara, betul. Kalau yang ngomong Pak Pendeta Pak Wi aja kalau ngomong ojo percaya. Ojo percaya, beke duwe 1 triliun ojo percaya. Karena apa? Rumah kita bukan di sana. Kita bukan asal dari sana. Ojo ngomong go bawa sampean ke sana. Aku dhewe mlebu istana ora iso kok go. Betul enggak saudara? Banyak orang itu nawarin kita, ayo melok aku masuk surga. Ora dhewe terus iso masuk surga kok ngajak-ngajak. Betul enggak saudara? Ah, ya ini penting. Sama, Alkitab juga sama. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan pulang ke sana, ke surga. Karena aku berasal dari surga, rumahku di surga. Kau tak siapin tempat di surga. Aku punya rumah di surga, aku punya hak. Aku adalah Allah Tuhan, tak siapin tempat di sana. Aku pasti balik mana. Kau tak jemput aku. Amin, haleluya. Pasti gak goro, gak bohong. Pasti kita dijemput di surga. Nah, inilah janji Tuhan. Nah, mengapa saudara-saudara kita percaya? Oleh karena Dia adalah Allah Tuhan yang ngomong sendiri, Dia berasal dari surga. Ayat-ayat tadi kita sudah baca. Oke, yang pertama. Kedua adalah, ingat Bapak Ibu, kita adalah manusia yang berdosa. Kita layak tidak masuk surga? Tidak layak. Pak Wi nggak layak, saya nggak layak. Kita semua seharusnya masuk neraka karena dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, tidak usah baca saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah berbuat dosa. Tidak ada orang yang suci, yang kudus di sini. Akibat dari dosa itu adalah maut, binasa selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Akibat dosa adalah maut, binasa selama-lamanya. Tetapi, nah ayat itu berkata lagi, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam mana? Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini saudara kita pegang. Ya, lalu yang pertama tadi saya katakan adalah kenapa saya yakin, karena yang ngomong ini Tuhan Allah sendiri yang hidup, Dia berasal dari surga, Dia pasti menyediakan tempat. Lalu yang kedua, kita manusia adalah manusia yang berdosa, tapi kita ditebus oleh Allah karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak layak, tidak pantas masuk surga karena kita semua adalah orang yang berdosa. Tapi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan, diberikannya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus,
supaya setiap orang yang tidak melainkan tidak binasa, berarti tidak masuk neraka, tapi pasti masuk surga. Itu firman. Ya, mantap ya, ini dua hal ya. Jadi saudara-saudara, kita harus pegang baik-baik akan dua hal ini. Nah, sekarang adalah sudah ada dua tadi itu. Yang pertama adalah janji Allah kepada kita, dia dari surga, dia siapin tempat. Lalu yang kedua adalah kita manusia berdosa, karena kasih Tuhan kita telah diselamatkan. Nah, lalu sekarang bagaimana kita bisa masuk surga? Apa hanya ngomong percaya doang? Aku percaya Tuhan Yesus. Ibu bapak, setan percaya nggak Tuhan itu juru selamat? Percaya. Iblis pun percaya. Ya, jadi percaya itu bukan hanya keluar dari mulut doang, gitu. Tidak. Iblis juga percaya, tapi iblis tidak mau taat kepada Tuhan Yesus dan tidak akan pernah dia taat. Hatinya penuh kesombongan, hatinya penuh keangkuhan, dia tidak akan mau percaya Tuhan dan tidak mungkin percaya Yesus. Maka binasalah dia, iblis setan itu. Nah, saudaraku, kita percaya Yesus bukan keluar dari mulut kita. Ingat, bukannya dari mulut kita percaya Yesus. Pada suatu hari Tuhan akan datang kalau kita ketemu sama Tuhan. Tuhan kita ketemu lalu kita katakan, Tuhan inilah aku Tuhan. Aku sudah percaya Yesus. Aku ikut persekutuan di sini, ikut persekutuan di sini, ikut persekutuan di sini. Aku anggota jemaat A, anggota jemaat C, dan saya pendeta ini. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini pendeta. Wis 50 tahun jadi pendeta aku ini. Aku main di mana-mana. Terimalah aku pakai jubah pendeta. Inilah aku pendeta. Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Lihat Matius pasal yang ke-7. Aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Karena kita hanya ngomong tok percaya Yesus, tapi dalam hidup kita tidak ada wujud orang yang Kristen percaya Yesus. Lalu bagaimana? Yang pertama adalah harus 100% percaya Yesus. Berapa persen? 100%. Bukan 99%. Banyak orang Kristen 1% tidak percaya, tapi 99% tidak percaya. Kalau ke gereja, wah alim banget, hebat banget, berdoa, wah cantik doanya indah, kasih persembahannya pelan-pelan, kayak orang Farisi gitu lah ya. Ya, doa puasa melo, apapun melo. Tapi Tuhan berkata, kamu belum 100%. Masih nyembah kepada berhala-berhala. Masih nyembah kepada kebudayaan-kebudayaan. Orang Tionghoa itu kalau meninggal macam-macam ya. Saudara tahu ya. Orang Jawa juga kalau meninggal macam, orang Tionghoa juga. Semua suku ada tradisi-tradisi yang macam-macam. Ya, kalau orang mati taruh Alkitab di dalam peti mati, ya taruh di kepalanya Alkitabnya supaya di surga dia baca Alkitab. Ya, tapi di dunia nggak pernah baca Alkitab. Apa artinya? Taruh soden, taruh sikat gigi supaya sikatan di sana. Kalau ya tuh kan ya toh, itu orang Tionghoa. Itu orang Tionghoa. Kasih suri sisir, kasih baju yang banyak, dan salin di sana. Ada laundry nggak di sana? Nah, lama-lama ente, saudaraku yang saya kasih, kita masih percaya dengan semuanya ini. Saya masih ingat pada waktu saya masih kecil, mama saya bilang begini sama saya, Edi, kamu nggak boleh gunting kuku, potong kuku ini malam-malam ya. Kak Ilo, jadi nggak baik. Yang namanya orang saya gendeng ya. Yang bilang gendeng ya gendeng, dibilang bodoh ya bodoh, tolol ya tolol ya. Semua ada gitu lah. Mana kayak orang ngerti apa? Wes gede ngerti kok tiba no sing dhisik iku ndak ono potong kuku. Sing ono aku pisau gini. Peti nek kena ndak ono listrik lagi kan? Pakai lampu teplok ya enggak? Takut nek kena itu lalu dibohongi kita. Macem-macem.
Ya, kalau tidur malam taruh kaleng di pintu sana supaya maling nggak masuk. Macam-macam. Kita dibohongi dengan tradisi-tradisi seperti ini. Bapak Ibu, kita masih percaya dengan semuanya itu. Nah, Tuhan berkata kalau kamu percaya hanya di dalam Yesus, kita bisa masuk surga. 100% hanya percaya Yesus. Jangan ditambah yang macam-macam. Jangan dibumbui yang macam-macam. Gak usah takut. Benar, gak usah takut. Ya, semuanya. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saudara dan saya. 100%. Berapa persen saudara? 100% eling ya. Ipai pasien bela. Ya, bisa dikit-dikit ya. 100% percaya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah yakin dan percaya bahwa tak kala saudara menjadi anak Tuhan, terima Yesus, Tuhan berkata saat itu juga Roh Kudus ada dalam hatimu dan di situ juga kamu menjadi anak Allah. Galatia 3 ayat 26 dikatakan sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Karena sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena imanmu dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya Yesus, kita semua diangkat menjadi apa? Anak Allah. Maaf ya, hanya kita orang Kristen disebut anak Allah. Maaf saya taruh insert di sebelah nanti dengar juga, kita harus hati-hati ya. Nah, ya. Kita disebut anak. Yang disebut anak Allah bukan aku. Tuhan, aku seorang anakmu. Enggak. Tapi Tuhanlah yang mengangkat kita menjadi anak. Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang membawa kita menjadi anak Allah. Ini kata Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Di dalam Yesus karena iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau Bapa kita ada di surga, masa anaknya ada di neraka? Kan gak mungkin kan? Nah, kalau Bapa kita di surga, pasti anak-anaknya juga dibawa ke surga. Ingat ini firman Tuhan ini tepat sekali. Kalau saudara sebagai papa, mama, kakek, nenek tinggal di rumah, lalu anaknya suluh keleleran, apa iya toh? Kan enggak. Pasti anakmu tinggal bersama-sama dengan kita. Sama, karena Yesus adalah Allah, Bapa itu sendiri, maka kita anaknya juga disiapin tempat di surga. Amin. Amin ya. Wow, indah banget firman Tuhan ini. Lalu yang ketiga adalah kalau kita mau masuk surga adalah hidup kudus, hidup benar, memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah sepuh, kita sering kali banyak kita sendirian mungkin di rumah atau tinggal orang tua suami istri atau tinggal sendirian ya di rumah. Saya sama istri hanya berduaan. Saya masih punya mertua di Tulungagung, umur 80 lebih, 90. Nah sekarang ini mertua sakit-sakitan. Jadi istri saya mau tidak mau harus jaga papahnya di Tulungagung. Ya harus jaga papahnya di Tulungagung. Dia punya satu meme juga jaga, tapi memenya punya keluarga. Nah istri saya khawatir dia ada apa-apa. Pernah kena lever, ya puji Tuhan sudah itu. Pernah vertigo, pernah kena stroke ringan dan sebagainya. Namanya orang tua. Nah lalu saya apa? Saya sendirian. DWW. Nah, DWW ya. Nah, DW tenang. Benar, saya sendirian di rumah. Tapi saya tahu bahwa saya punya Tuhan bersama dengan saya. Nah, oleh sebab itu mari saudara, tak kala kita hidup sendirian atau kita berdua atau dengan siapa, dengan anak, menantu, cucu kita, mari kita hidup baik. Weh kita orang tua, ojo kakek ngomong, menangis, weh nerimo. Ojo bilang, tuh mantuku ini kok gak resian, kok mantuku nih masak, kok gini, kok gitu, aku nih masak gini. Wes dikei opong dia menantu nih ya alhamdulillah. Amin ya. Dan gak gigit.
Ya, ingat Bapak Ibu, maaf ya, kita orang tua ini selalu punya pikiran yang negatif, yang elek-elek. Kepada anak saya, menantu saya, cucu saya, pikiran saya elek-elek, yang gak karu-karuan pikirannya. Ayo dibuang itu semua. Dendam, kebencian, dibuang semua. Buang, dalam nama Yesus jangan ada kebencian dan dendam. Ingat, ngomong-ngomongkan kata-kata yang kotor. Seringkali kita ucapkan karena emosi, marah. Mari kita berdoa. Kalau kita disebut anak Tuhan, mari kita datang, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Sing sabar. Sing apa? Sabar. Sabar. Subur, ndak sabar masuk. Eleng lah itu lah. Sabar, ndak sabar masuk kubur kayak lah. Ini penting, banyak hal. Ya, kita dikasih uang berapa sama anak menantu, puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Percayalah, kalau kita cinta Tuhan, setia dan takut kepada Tuhan, kita tidak akan kelaparan. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Yakinlah, percaya. Saya sebagai seorang pendeta, ya anugerah Tuhan, saya masih diparingi kesehatan. Nanti saya akan ngomong terakhir. Bagaimana kita? Mari hidup kita enak, pikiran yang positif, yang senang, yang gembira. Akhirnya kita sehat. Pikiran kita macam-macam, dendam, benci, dan semua cengkel, semua dikumpul. Gak bisa turu, sekono turu, penak, cikini orang iso turu. Menantuku kolok, aku gak iso ngorok. Saya rugi sopo, dia rugi kamu dewe. Rugi sendiri kan, betul saudara? Jangan. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Mengasihi kita. Inilah. Kalau kita mau masuk surga harus hidup kudus, bersaksi memuliakan Tuhan. Masih banyak lagi. Kita tidak mungkin gegeran sama orang. Kita tidak mungkin, maaf ya, nyolong lagi tidak mungkin. Setua ini saya nyolong ya karepe ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tapi ingat orang tua itu dendam, benci, jengkel. Itu selalu kata-kata ucapan yang tidak nyaman keluar, menyakiti akan hati orang lain. Ya Tuhan, kasih sabar berikan kepada aku. Itu. Lalu berikutnya adalah jangan takut menghadapi kesulitan, penderitaan. Tadi Ibu sahabat Sumiati ya Bu ya. Ya, kasih kesaksian. Ya, saya baru ingat tahu Ibu Sumiati ya. Ingat, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Selama kita hidup, pasti ada penderitaan. Ingat, gak ada orang hidup itu deh sudah tua kayak tol lancar. Enggak. Sekarang enak-enak melaku, tahu-tahu nih masuk rumah sakit. Betul enggak saudara? Kita enggak tahu. Kita tidak minta-minta ya saudara, saya tidak minta-minta. Saya minta Tuhan kasih saya kesehatan, perlu kita doa. Tapi kita nggak tahu namanya hidup kita. Selama kita hidup dalam dunia pasti ada penderitaan. Karena itu Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Siapa yang bisa bahasa Mandarin di sini? Oh, satu orang ya. Satu orang. Panau hutan cukup ya, itu dikatakannya. Waktu aki-aki kucing lain ini kalau bisa ngerti. Oke. Saya juga belajar. Ya. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua, ya. Semua siapa? Ya kita, termasuk saya kan? Ya. Kita semua punya masalah. Kita semua punya kesulitan. Kita semua punya pergumulan. Pasti. Kita boleh berdoa, Tuhan lepaskan pergumulan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan berkata dalam Roma 8:28, aku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Amin. Ingat ya, orang Kristen gak ada takdir ya. Pacok ngomong takdir loh Kristen. Gak ada takdir. Kita nggak usah singgung mereka ya. Tapi kita orang Kristen adalah Tuhan turut bekerja
dalam segala hal, semuanya untuk memesan kebaikan. Kalau nggak ada penderitaan, semua lancar-lancar, sehat, nggak ada apa-apa. Nggak mungkin ada persekutuan ini. Ini ngomong apa? Oh, lancar-lancar, sehat-sehat, duit nggak kekurangan, semua cukup. Nggak usah doa lah ya. Tapi justru inilah Tuhan bawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yang lebih dekat kepada Tuhan. Mari hadapi. Jangan takut menghadapi penderitaan. Jangan takut. Jangan takut. Jangan loyo. Tuhan berkata, aku tidak pernah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Ibrani 13 ayat 5. Ingat. Aku tidak akan pernah sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu, Immanuel, bersama-sama dengan kamu. Penderitaan dalam dunia itu hanya sementara. Berapa tahun sih umur kita sih? Umumnya kita di antara 60-70 tahun ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 7. Ada yang 80 di sini? Ada. Siapa? Boleh saya? Oh, Oma. Oh ya, 80. Puji Tuhan, Pak seorang 82. Puji Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi ingat Bapak Ibu, umur kita ini sementara. Kalau kita sudah mencapai 70 lebih 80 itu bonus Tuhan kasih sama kita. Puji Tuhan. Ya ini anugerah Tuhan. Nah oleh saya itu hadapi. Bersama Tuhan, aku pasti bisa. Ayo kita sama-sama katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu firman Allah. Apa yang saya sampaikan bukan omongan saya, cuma itu firman Allah. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut, hadapi. Sementara suatu kali Tuhan panggil kita, pasti masuk Surga. Amin. Berapa lama di surga? Lamanya. Tidak ada hitung selama-lama. Amin. Senang. Ya. Di dunia ini cuma 70-80 tahun. Syukur puji Tuhan kasih 80. Aku nih disuruh 80, 90 sampai 100. Moh aku. Nek 100 peo-peo gak karu-karuan moh. Tapi sehat. Ya nek sehat tapi nek 100 itu peo-peo. 100 peo-peo moh aku ya toh. Tapi semua di tangan Tuhan toh saudara. Ya, amin. Kita gak punya hak semuanya. Ya, amin. Kalau Tuhan katakan cukup, diambil kita. Barisan antri masuk surga. Ada orang berkata, sing depan sing paling tua, sing paling enom di belakang. Tapi Tuhan katakan, dah tak cukup sing paling enom masuk bisa. Sing tua kacil terakhir. Kita nggak sama. Ya ingat ya, semua itu sementara. Nah terakhir, oleh itu apa yang kita lakukan sekarang? Sederhana kita sudah tahu semua. Banyak berdoa. Banyak baca firman. Selalu beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan melayani. Amin. Saya senang Bapak Ibu bisa ikut persekutuan. Saya tidak pernah mimpi kalau persekutuan di dalam gang seperti ini. Tapi aku mimpi apa mlebu kene. Tempat ini pojok di sebelah kono masjid, tetangganya Islam. Lho kok iso? Anugerah Tuhan kan saudara? Amin. Benar. Saya tadi kasih foto video, saya mau kirim ke orang-orang lain. Saya beritakan, inilah persekutuan lansia. Jangan tapi Tuhan dapat. Saya senang ibu bisa mimpin pujian. Ya, jangan takut suaranya fals-fals udah kokoh. Kita semua suaranya gak karu-karuan. Sama kecuali Pak Wi mungkin suaranya lebih bersih. Gak apa-apa. Tapi yang penting Pak Wi mau kumpulkan kita terus ngerti suara kita fals kabeh gak. Tapi Tuhan tidak mendengar suara yang fals, tapi Tuhan mendengar hati kita. Ada? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu saudaraku yang saya kasih. Oleh sebab itu mari kita melayani kita. Ompong-ompong. Podo ngomong kabeh. Cici belum tumbuh. Nah,
Saudara, ada satu kesaksian. Pendeta Billy Graham sudah almarhum dari Amerika. Beliau adalah pendeta besar, Billy Graham. Dipakai oleh Tuhan. Di luar negeri adakan KKR di mana-mana. Dia seorang penginjil besar. Dia bersaksi. Dalam bukunya saya baca. Ada seorang nenek tua umur 80 tahun. Matanya buta dan bisa lihat. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah 80 tahun. Panggil aku. Aku mau bersama Tuhan Yesus di surga. Aku capek. Capek badan, capek fisik, semua sudah capek, sakit-sakitan. Mataku lagi buta, gak bisa lihat. Sudah meyuyung, gak ada gunanya. Panggil aku kepingin mati bersama Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan? Tidak, aku mau kamu hidup. Aneh ya, itu dia tahu. Tuhan mau pakai nenek tua ini, umur 80 tahun, Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai apa umur 80? Tidak ada artinya. Tuhan kasih dia hikmat. Dia belajar, karena sudah puluhan tahun dia buta. Dia belajar dari buku, dari tulisan untuk orang buta. Karena ada tulisan orang buta. Ya, oke. Tulisan untuk orang buta. Dia mulai ngambil catatan buku telepon. Buku telepon. Dia mulai lihat dari abjad A. Misalkan Akong, Aken, Aling, Along, A. Lalu berikutnya B, Budi, Bambang, dan seterusnya. Dia mulai mulai A depan, dia mulai berdoa untuk Aling misalkan. Dia mulai berdoa untuk Tuhan, tolong pakai aku untuk Aling. Dia doa. Lalu dia telepon si Aling. Gak kenal dia, tapi dia telepon. Dia beritakan Injil untuk Aling, menyampaikan Tuhan Yesus mengasihi kamu, sayang sama kamu. Umur 80 tahun, nyaris dia gak pintar, gak kayak pendeta. Tapi Tuhan pakai dia. Terus dia lakukan dari Aling, Along, Akong, dan seterusnya, Budi, dan seterusnya. Akhirnya Tuhan kasih dia umur sampai 89 tahun. Ditambah lagi bonus 9 tahun. Selama 9 tahun Tuhan pakai dia, ada 3.000 jiwa diselamatkan. Ini benar. Saya ngomong ini pendeta Billy Graham, bukan saya. Saya baca. Saya tidak baca, saya pikir tidak ada video, saya ada fotonya. Berapa? 3.000 jiwa diselamatkan hanya melalui seorang nenek tua yang tidak guna, kata orang, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yang dia bisa hanya doa, telepon, doa, telepon. Roh Kudus bekerja, Tuhan pakai dia. 3.000 jiwa diselamatkan. Akhirnya Tuhan katakan, cukup, sekarang kamu tak ambil. Wah, kalau dia ketemu di surga sama Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, ada 3.000 orang sudah selamatkan. Tuhan berkata kepada nenek ini, mari sama-sama aku di surga. Aku sudah siapin tempatku di dalam. Bahagia kan saudara? Mari kita belajar. Jangan kamu katakan saya sudah tua, tidak berguna. Tidak boleh ngomong seperti itu. Sekalipun kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita jangan katakan aku tidak berguna. Ngomong, aku masih berguna. Amin. Pergunakanlah kesempatan yang ada yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan. Ada satu lagu katakan apa? Kesempatan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, ya. Ini kita lakukan. Nah, ini kita perlu kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, ingat, surga milikku, surga rumah. Kita sama-sama sebut 2, 3. Surga milikku, surga rumah. Amin, ya. Lalu nanti kamu ngomong kepada suamimu, kepada anakmu, kepada siapa, surga rumahmu, surga milikmu. Amin. Nah, kalau kita punya pikiran itu, surga rumahku, surga milikku,
Dalam keadaan apapun juga aku tetap kuat. Amin. Dan aku melayani Tuhan. Ada berkat pada sore ini? Amin. Diberkati benar? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapakku yang di surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Engkau baik, bahkan terlalu baik bagi kami. Sekalipun usia kami sudah lanjut, tetapi Tuhan masih mau pakai kami. Kami bersyukur Tuhan sudah selamatkan kami. Berikan kami iman yang kuat, agar kami 100% percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam segala hal kami berharap kepada Tuhan, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga, sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Engkau berkati persekutuan di tempat ini, agar lebih banyak jiwa diselamatkan. Engkau pakai Pak Wijaya dan keluarga yang sudah melayani kami. Tuhan berkati pekerjaannya, kehidupannya, pelayanannya, dan semua. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak semua. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman, dibawakan oleh Bapak Edi Mundea yang telah memberkati kami semua dengan firman yang sangat indah. Sekarang tiba waktunya kami memberikan persembahan. Siapa lagunya suka-suka? Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami berterima kasih pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan firman itu menjadi berkat dan menjadikan tumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami sebentar lagi kami akan persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati untuk tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan akan memberkati supaya teman-teman yang belum bisa memberi, Tuhan biarlah suatu lain hari bisa memberi. Inilah doa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, dan ajar kepada kami untuk tetap setia iri kepadamu, menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami rindu berdoa syafaat ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini ya Tuhan. Engkau mengenal keadaan negara ini telah jadi karena kasih-Mu ya Tuhan, di mana banyak umat-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Engkau berkati umat-Mu Tuhan, di gereja manapun mereka beribadah Tuhan. Istimewa juga bagi mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau curahkan hujan keselamatan itu, dan Engkau bawa Tuhan jiwa-jiwa itu untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Karena hanya Engkau-lah juru selamat dunia ini yang akan membawa kami masuk ke dalam kekekalan, yaitu surga yang mulia. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga buat persekutuan di sini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh dipuaskan, dikenyangkan oleh firman-Mu. Bukan perkara-perkara dunia ini ya Tuhan, tetapi kami puas di dalam firman-Mu itu. Karena firman-Mu itulah yang akan memimpin kami untuk satu kali bertemu muka dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, kami tak berdaya Tuhan, tapi kami yakin Roh Kudus yang di dalam kami akan memimpin kami pada jalan yang benar Tuhan. Supaya jangan kami disesatkan dengan pelajaran-pelajaran sesat Tuhan, tapi kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau-lah juru syafaat kami. Haleluya. Amin. Shalom puji Tuhan. Terima kasih pendeta Eki J itu apa ya? Pilihan. Joseph. Tapi biasanya orang pakai di tendian. Saya bikin doanya. Ada di tendian. Ya, terima kasih. Nah ini bagus sekali ya. Korbannya berikan saya pribadi ya kekuatan ya. Jadi kita nih lansia jangan loyo kayak gitu, jangan loyo nggak boleh. Kita harus semangat, iya betul semangat ya. Jangan sedikit pak pesimis, kita harus optimis. Kita masih dipakai Tuhan dimana-mana pun juga ya. Terima kasih. Seperti tadi saksian yang umur 90 itu dipakai Tuhan, 80 ya sampai 90 sampai 9 luar biasa. Nah saya yakin nanti Bapak Ibu sini pasti pakai Tuhan. Jangan terasa lemah ya. Terima kasih. Sebentar nanti saya memberikan pengumuman untuk hari Sabtu dilayani oleh Bapak pendeta ini ya, Pak Sutresno, tanggal 7 ya. Nanti tunggu pendaftaran di saya cepat responnya ya supaya cepat dibuat rendomnya. Nanti hari Minggu kita ada pelayanan di Rowotrate ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin ada sesan apa ya, nanti saya daftarkan ya, coba nanti mungkin ada Bapak Ibu yang ingin boleh Rowotrate di Jalan Sidiarjo nanti tunggulah pendaftaran di saya di grup supaya bisa lihat ya. Itu saja. Terima kasih. Yang mungkin baru menambah sedikitnya. Terima kasih. Ya, shalom. Ya ini setuju ya ini kalau pendeta Edi Tendian menjadi pendukung kita. Dalam arti
kita ini betul tadi kita seusia ya. Tapi saya tadi duduk di sini juga mendengarkan yang muda ini loh diberikan semangat, apalagi yang tua harus lebih lagi ya. Tadi menyikap semua kok, jawaban-jawaban tadi dijawab di sini semua. Yang jawaban yang terutama masih mengiang-iang di saya, masih di luar saya juga ngomong lansia kok dijak melayani. Sudah kejawab tadi. Umur 80 nggak iso apa-apa, kudu ompong tok jari Busri. Nggak iso apa-apa, sudah dia menyerah. Hanya buka Yellow Page, setiap nama didoai, dibaca, jadi berkat sampai 3.000 jiwa terberkati. Ini sudah menjadi jawaban yang omongan mereka yang saya ngomong mau lansia kok dijak melayani. Nah ini sudah dijawab sama firman hari ini. Jadi satu kegiatan kita, Pastor. Jadi setiap Rabu Sabtu kita ibadah di sini. Kita juga melayani di PD Kasih Wilayah. Ini satu lingkup ini melayani di sana. Terus ada lagi di GTI, ya kita juga melayani. Dan yang luar biasanya setiap minggu selalu saya bawa untuk bergantian melayani di gereja-gereja kecil. Nah ini bentuk apa? Ya sudah, ya ini lo melayani. Jadi bukan masalah lansia gak kanggu, lo kanggu terus, ya kan? Jadi gak ada lansia gak kanggu, itu gak ada. Sudah dijawab hari ini. Jadi ini jadi senjata, juga jadi senjata kita untuk menopang dalam arti pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Wong kowe kok dijak melayani, kekuatan wis gak ada, kulek ono apa-apa lemas. Sudah, yang 80 tahun lo bisa melayani dan luar biasanya diberkati, ditambahi sampai 9 tahun lagi. Ya, ini berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pendeta Edi Endean, kiranya jadi penyemangat komunitas kami. Jadi ini komunitas lansia yang saya maunya beda, yaitu bedanya apa? Melayani. Ya ini dari tadi WL-nya setiap hari selalu ganti. Terus pendoanya juga ganti. Ya sudah, ini sudah melayani. Nah, setiap minggunya saya bawa keluar untuk melayani. Sudah beda, sudah. Nah, ini luar biasanya. Ini juga ada jemaat baru, Tante selamat datang. Kiranya jadi kerasan di sini, dalam arti kerasannya ini kita sama-sama bertumbuh, Tante, belajar terus lebih lagi dibawa untuk melayani. Nah, kita sudah ada leadernya. Nah, ini saya yakin nanti bukan hari ini aja, nanti Pendeta Edi Endean akan mengawal kita, akan memberikan semangat lebih lagi dari firman hari ini. Terima kasih Om. Ya, mari kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terus yang penting sekali lagi saya ingatkan kalau ada pendaftaran langsung direspon ya. Ya. Terus yang ada waktu, ya ini berhubungan dengan waktu. Ayo sisihkan waktu untuk melayani. Ya, oke, kita nyanyikan lagu berkat dulu ya. Rumah
Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan terkhusus Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menjadi penyemangat kita semua Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya firman hari ini menjadi kekuatan buat pribadi kami Tuhan. Terutama Tuhan, untuk semakin percaya padamu Tuhan. Untuk rindu kita bertemu di dalam surga Tuhan. Untuk kita menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan terkhusus hari ini Tuhan saya berdoa buat pendeta Edi Tendian Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau turunkan hikmat-hikmat Tuhan buat pada Pak Edi Tendian Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan Engkau terus lindungi, Engkau terus jaga kesehatannya, Engkau berkati Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau terus berikan kebahagiaan bersama istrinya dan keluarganya Tuhan. Tuhan, ini jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, diberkatilah makanan dan airmu. Engkau akan dijadikan anaknya yang kudus, agar kemuliaan-Nya terlihat dalam kehidupanmu. Diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa, makasih ya Pak. Tuhan, kami yakin hadirat Tuhan Yesus hadir dalam ruangan ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami termasuk insan yang beruntung bisa menikmati hidangan apapun yang tersedia. Kami ucapkan syukur sebab keadaan dunia makin menakutkan. Pemanasan global membakar bumi sehingga panen bisa gagal. Terbukti dengan berbagai kenaikan harga, terutama komoditi beras, sangat mencemaskan. Tapi kabar baiknya kami punya Yesus yang penuh kuasa, yang memberi kepada kami kecukupan. Terima kasih Tuhan. Juga kami tak lupa berdoa saat ini juga untuk para petani Tuhan yang tidak pernah disinggung dalam doa. Mereka adalah ujung tombak terdepan negara ini. Mereka berjuang mencangkul sawah, bekerja di sawah dan tegalan Tuhan, yang hasilnya bisa kami nikmati. Tanpa jasa mereka Tuhan, kami tidak bisa makan. Sesungguhnya tidak ada kesombongan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati makanan ini, berkati tangan-tangan yang telah mengolahnya, agar supaya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ayo 1, 2, 3. Oke, videonya ya. 1, 2, 3. Jesus is good. Diberkati. Jesus is good.
Silakan Bu. Makasih. Tegur saya nggak kenal. Iya. Udah lama nggak ketemu. Iya. Iya, mari.